warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu mujahid fillah semuanya, tidak kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, nikmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi kembali ya di kajian mingguan kita di kajian hari Jumat tematik ya, masih dengan tema fikih muamalah tentang akad ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu menjadi semuanya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan hancak kita di kajian fikih muamalah tentang akad. Yang minggu kemarin, alhamdulillah pertemuan keempat ya, kita sudah menyelesaikan akad tentang jual beli. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkannya dengan akad sewa ya, akad ijarah. Insya Allah masih bersama Ustadz Panji Adam yang akan bersamai kita di sini. Mari kita mulai Bapak Ibu, seperti pembiasaan di Darul Hikam, kita mulai dengan bersama baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya, sudah hadir tengah-tengah kita Ustadz Panji Adam. Assalamualaikum Ustadz Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Faisal? Sehat. Panji sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hadir Ustadz Panji ya tengah-tengah kita. Bapak Ibu silahkan kita maksimalkan ada penuntut ilmu seperti biasa. Silahkan jika yang memungkinkan untuk standby dalam menuntut ilmu pagi hari ini, silahkan open cam sambil mencatat dan lain-lain. Jika masih Bapak Ibu dalam kondisi yang belum memungkinkan, Bapak Ibu silahkan untuk memaksimalkan ikhtiar untuk menyimak ya materi kita pada pagi hari ini. Gitu ya, Bapak Ibu, semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya tanggung jawab. Ya, pagi hari ini pun kita akan insya Allah bertambah ilmunya tentang akad ini, hal-hal mungkin yang baru kita ketahui, maka sebuah tanggung jawab untuk mengimplementasikannya ya Bapak Ibu. Ya, semoga kita bisa semakin berada dalam jalan yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi, ikhtiar melalui jalan ilmu fikih muamalah ini tentang akad-akad. Ya, insya Allah kita akan belajar tentang akad ijarah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mangga kepada Ustadz Panji Adam, waktu tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali dalam rangka kita bersilaturahim, ya. Kita sama-sama untuk talabul ilmi. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi fikih muamalah maliyah kita. Insyaallah hari ini kita akan membahas akad ijarah, ya, akad ijarah. Mungkin saya izin share screen dari sini ya, Kang Faisal. Apakah sudah terlihat? Alhamdulillah, atau Ustaz? Ya, alhamdulillah. Baik, jadi apa itu akad ijarah? Ya, nah kita lihat dari segi mahalul manfaatnya atau objek manfaatnya. Nah, akad ijarah ini dalam kitab-kitab fikih klasik itu dibahas objeknya dua, namun dalam perkembangannya menjadi tiga. Ya, itu pertama ada yang disebut dengan ijarah alal a'yan, yaitu maksudnya adalah bai'ul manafi alal a'yan, jual beli manfaat atas suatu barang. Kalau bahasa sederhananya, yang pertama makna ijarah itu adalah sewa menyewa barang atau benda. Ya. Jadi yang pertama objeknya adalah barang, yaitu apa? Bai'ul manafi'ul a'yan. Ya, bai'ul manafi'il a'yan, yaitu jual beli yang objeknya adalah benda. Ya, manfaat atas suatu benda. Ya, bukan bendanya yang dibeli, tetapi manfaat atas suatu bendanya yang dibeli. Ya, karena begini, sebagian ulama ya mendasarkan hukum akad ijarah kepada akad al-bai', ya, akad jual beli. Ya, sekali lagi, dasar hukum akad ijarah salah satunya adalah kias atau analogi kepada akad jual beli. Kemarin kita sudah sedikit singgung ya, walaupun kemarin kita lebih banyak ke contoh-contoh, tidak lebih ke teori jual belinya, tapi lebih banyak ke jenis-jenis contoh jual belinya. Jadi jual beli itu kan kata ulama itu adalah mubadalatus syai bisyai, ya, tamlikan wa tumalikan. Ya, jual beli itu adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, ya. Bisa benda dengan benda yang dipertukarkan, atau bisa benda dengan uang, ya. Tamlikus syai mubadalatus syai bisyai tamlikan, ya, yang berakibat berpindahnya kepemilikan. Yang sifatnya at-ta'bid kata ulama Maliki, yaitu perpindahan kepemilikan yang sifatnya permanen, ya. Saya kasih contoh misalnya ketika si A berposisi dia sebagai penjual, berarti dia memiliki barang. Si B posisi sebagai pembeli, berarti dia bisa memiliki barang, bisa memiliki uang, ya. Ditukar, ya. Kalau misalnya kemarin barang dengan barang, itu disebut dengan bail muqayyadah, ya, atau barter. Itu termasuk jual beli. Atau barang dengan uang, ya, barang dari pihak penjual, uang dari pihak pembeli, ditukar misalnya, gitu kan? Ya, misalnya si penjual dia menjual handphone, si pembeli dia punya uang sebesar misalnya 5 juta rupiah, dia tukar. Maka setelah ditukar antara barang dengan uang, itu menyebabkan transfer ownership atau tamlik, atau disebut dengan intiqal milkiyah, perpindahan kepemilikan yang semula barang milik si penjual, ya, beralih kepemilikan menjadi milik si pembeli. Dan tadi uang atau pembayaran, ya, sebesar 5 juta yang awalnya milik si pembeli berubah, ya, kepemilikannya menjadi milik si penjual yang sifatnya at-ta'bid. Ya, kepemilikan ini dilakukan secara permanen, ya. Tidak bisa kepemilikan dalam akad jual beli itu hanya sebatas temporer. Nah, oleh sebab itu perbedaan antara akad jual beli dengan akad sewa, akad sewa juga sama dengan akad jual beli, yaitu pertukaran, ya, antara manfaat suatu barang atau manfaat suatu jasa dengan pembayaran tertentu, ya, yang sifatnya tidak abadi atau sifatnya hanya sementara waktu saja, tidak permanen, ya. Jadi ini yang pertama tadi, yaitu bai'ul manafi'il a'yan, yaitu jual beli manfaat atas suatu barang. Ya, jadi yang dibeli itu bukan barangnya. Kalau dalam akad jual beli, yang dibeli itu adalah barangnya plus manfaatnya. Ya, misalnya Kang Faisal beli handphone. Handphone adalah a'yan, barang. Di dalam handphone ini ada manfaat kan? Nah, dalam akad jual beli yang dibeli itu sepaket, ya. Manfaat
plus barangnya. Nah, dalam akad ijarah, ya, dalam akad ijarah, itu yang dibeli hanya sebatas manfaat dari suatu barang. Barangnya tidak berpindah kepemilikan. Ya, misalnya saya mau menyewa rumah, ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, kalau dalam akad jual beli kan tidak bisa dibatasi dalam jangka 1 tahun karena perpindahannya secara abadi, gitu kan? Tapi kalau dalam sewa tadi dibatasi oleh waktu, yang disebut dengan sifatnya mu'akkad. Ya, mu'akkad itu artinya dibatasi oleh waktu. Nah, saya tadi nyewa rumah, misalnya seharga 10 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Yang saya beli dari si pemilik rumah bukan rumahnya, tetapi manfaat dari rumah tersebut. Ya, manfaat dari rumah tersebut. Sehingga manfaat itu sudah ketika saya bayar 10 juta untuk jangka waktu 1 tahun, maka manfaat dari rumah itu menjadi milik saya secara sempurna. Ya, barang bukan milik saya, tetapi manfaat milik saya. Artinya kalau manfaat itu milik saya, terserah dong. Mau saya apain aja terserah selama tidak melanggar syariah dan peraturan perundang-undangan. Ya, ini disebut dengan istilahnya jual beli manfaat atas suatu barang disertai dengan kompensasi pembayaran yang sifatnya dibatasi waktu. Ya, ini disebut dengan sewa menyewa kalau tadi istilah Kang Faisal di awal. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan ijarah itu adalah ijaratu alal a'mali, ya, atau ijaratu alal akhyas, yaitu sewa menyewa jasa seseorang, ya. Nah, atau dalam bahasa sederhana ya sewa jasa, ya. Jadi ijarah itu bisa sewa benda atau sewa jasa atau keterampilan atau skill orang lain, ya. Kenapa disyariatkannya akad ijarah? Karena kata para ulama, al-hajah yad'u ilaih. Manusia itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga adanya hajat untuk kita bisa gunakan ya sarana-sarana seperti akad ijarah ya ketika kita tidak bisa melakukannya dengan akad jual beli ya. Misalnya begini, saya tadi sewa rumah seharga 10 juta selama 1 tahun. Kenapa saya sewa rumah? Karena boleh jadi saya belum punya uang buat beli rumahnya, ya. Nah, saya belum punya uang nih untuk beli rumah. Tadi kalau rumah misalnya seharga 500 juta, ya kalau sewa ya cukup mungkin hanya 10 juta selama 1 tahun, ya. Karena adanya hajah kebutuhan saya untuk saya tinggal gitu kan, untuk saya berdomisili sementara waktu gitu kan sampai nanti saya punya uang untuk beli rumah, maka syariat memberikan jalan alternatif untuk akad sewa menyewa. Begitu pula akad sewa menyewa dalam objeknya jasa orang. Boleh jadi ada perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang saya nggak bisa saya lakuin sendiri, sehingga saya membutuhkan jasa orang lain. Ya, misalnya saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil, tapi kan saya harus aktivitas sehari-hari. Ya, nah, maka saya bisa menggunakan sewa jasa transportasi online misalnya atau transportasi umum itu kan sewa jasa ya. Atau ketika saya sakit, saya kan nggak bisa nyembuhin penyakit saya sendiri gitu kan, maka saya membutuhkan jasa dari dokter. Ketika saya berperkara hukum, ya saya nggak bisa dong ya menyelesaikan sendiri, maka saya butuh jasa dari lawyer atau advokat ya. Ketika belajar juga, Kak, saya nggak mungkin bisa belajar sendiri. Saya butuh bimbingan, ya, butuh arahan gitu kan dari para guru. Maka saya menyewa jasa profesional dari para guru. Nah, ini yang disebut dengan ijarah alal a'mal atau alal akhyas ya. Sewa menyewa yang objek atau mahalul manfaatnya adalah jasa seseorang. Nah, yang sewa jasa orang itu ada dua ya. Yang pertama ada ajir khos, yang kedua ada ajir musytarak, ya. Sekali lagi, ada yang pertama ada istilahnya ajir khos, yang kedua adalah ajir musytarak, ya. Apa ajir khos? Itu kan. Ajir khos itu adalah jasa seseorang yang kita sewa, ya, yang manfaatnya itu hanya untuk kita aja gitu, ya. Jadi ajir khos itu adalah jasa seseorang yang kita beli jasa tersebut atau kita sewa jasa tersebut hanya untuk kita saja. Misalnya, saya di rumah ada asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu, ya, dia kerjanya hanya untuk saya gitu, di rumah saya. Saya bayar misalnya selama sebulan itu gajinya sekian rupiah, ya. Nah, ini yang disebut dengan ajir khos. Artinya apa? Ya, seseorang itu dia menjual jasanya hanya untuk satu orang saja. Ya, dia tidak buka untuk orang lain, ya. Atau saya punya driver, ya. Driver itu ya sehari-harinya dengan saya gitu kan.
Nah, berarti si driver itu dia menjual jasa ya hanya untuk saya. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya ajir khos ya. Jadi seseorang yang dia menjual jasa hanya untuk pekerjaan tertentu saja, untuk orang tertentu saja. Nah, kebalikannya ada yang disebut dengan ajir musytarok ya. Nah, ajir musytarok ini tadi ya kebalikan dari ajir khos, yaitu seseorang yang dia menjual jasanya untuk banyak pihak gitu kan. Misalnya seperti dokter ya, dokter dia buka praktek gitu kan. Berarti dia menjual jasa profesional di bidang kesehatannya. Apakah hanya untuk seorang atau untuk orang lain? Nah, kita lihat dalam prakteknya seperti dokter, lawyer dan sebagainya, dia kan menjual jasanya untuk banyak pihak gitu kan, bukan hanya untuk satu orang. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya ajir musytarok ya. Jadi dia jual jasanya untuk banyak pihak ya. Misalnya tadi seorang dokter yang dia menjual jasanya kan bukan hanya untuk satu pasien saja. Boleh jadi dalam satu hari ada 10 pasien, ada 20 pasien dan sebagainya. Seorang lawyer kan bukan hanya menangani satu kasus saja, ada kasus-kasus yang lainnya gitu kan. Atau profesi apa lagi? Akuntan publik dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan ajir musytarok, yaitu orang yang dia menjual jasa bukan hanya untuk satu subjek hukum tetapi untuk banyak pihak. Nah, inilah dua jenis akad ijaroh yang dikenal di dalam kitab-kitab fikih, yaitu akad ijaroh yang objeknya barang, berarti membeli manfaat atas suatu barang. Yang kedua, objeknya orang atau jasa, yaitu apa? Membeli jasa orang lain. Ya, sama-sama apa? Ini sama-sama sifatnya muakkad tadi, dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh waktu. Misalnya sewa barang berapa lama nih? Oh, selama 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu dan sebagainya. Jasa orang berapa lama? Misalnya saya membutuhkan jasa konstruksi atau jasa desainer atau jasa untuk yang bangun rumah. Berapa lama? Misalnya ya kita kontrak perjanjian dalam waktu 2 bulan beres ya renovasi rumah saya, itu kan artinya dibatasi oleh waktu. Nggak selamanya dia kerja di saya gitu kan. Nggak selamanya saya beli jasa dia gitu. Nah, ini sekilas terkait dengan akad ijarah ya, walaupun dalam perkembangannya kita akan mengenal yang disebut dengan istilahnya multi jasa ya. Multi itu artinya banyak lebih dari satu. Jasa itu ya jasa, jadi jasanya lebih dari satu. Atau juga bisa jadi kombinasi antara berbagai akad, yaitu akadnya ijarah atas jasa atau ijarah atas barang atau juga dilengkapi dengan akad lainnya. Ya, ini nanti saya akan praktekkan ya, mohon untuk diperhatikan nanti ya. Saya akan praktekkan ketika saya sudah membahas tentang macam-macam akad ijarah. Baik, ini dari segi objeknya ya, akad ijarah. Sudah bisa dipahami mudah-mudahan ya, ini sederhana ya. Jadi ijarah itu bukan hanya sewa menyewa barang, tetapi juga sewa menyewa atau membeli jasa seseorang. Jasa baik yang khusus sifatnya untuk kita pribadi, maksudnya dia hanya menjual jasanya untuk kita saja, gitu kan, atau dia membuka jasanya untuk sifatnya umum ya. Kemudian dari segi tujuannya, nah ini akad ijarah dari segi tujuannya, oh maaf ya ini ya, dari segi tujuannya akad ijarah itu ada yang sifatnya tamlikiyah, ada yang sifatnya tashgiliyah ya. Jadi gini, tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwasanya hakikat akad ijarah itu kan sama dengan akad jual beli, adanya mubadalatus syai' bi syai', adanya pertukaran sesuatu dengan sesuatu kan. Nah, kalau dalam akad jual beli yang ditukar antara uang dengan uang dengan barang atau barang dengan barang. Nah, kalau dalam akad ijarah yang ditukar itu adalah manfaat suatu barang atau jasa yang ditukar dengan pembayaran atau uang ya. Tadi dalam akad jual beli sifatnya ta'bid. Ta'bid itu selama-lamanya gitu kan ya. Nah, tidak dibatasi waktu. Tapi dalam akad ijarah ketika kita beli manfaat suatu barang atau manfaat suatu jasa itu kan sifatnya sementara. Itu yang disebut dengan istilahnya tashgiliyah. Ya, tashgiliyah itu artinya akad ijarah yang tujuannya tidak untuk memiliki barang atau jasa tersebut. Ya, karena sifatnya tadi sesuai dengan karakter akad ijarah itu sendiri. Namun, dalam perkembangannya kita dikenalkan dengan istilahnya ijarah tamlikiyah, ya. Nah, ijarah tamlikiyah ini biasanya dalam praktek IMBT. Nanti saya akan jelaskan ya di slide berikutnya. Yaitu tamlikiyah itu apa? Yaitu akad ijarah. Awalnya adalah akad ijarah, tapi akhirnya nanti tadi rumusnya dulu nih. Ya, dalam akad ijarah tidak berpindah ke pemilikan benda ya, tapi yang berpindah ke pemilikan adalah manfaat suatu benda atau jasa yang sifatnya
dibatasi waktu. Nah, tapi dalam perkembangannya kita mengenal istilah yang disebut dengan tamlikiyah, yaitu akad ijarah yang endingnya atau nanti di akhirnya barang yang kita sewa itu bisa menjadi milik kita gitu ya. Misalnya saya menyewa mobil ya, artinya akadnya adalah akad sewa menyewa. Yang saya sewa hakikatnya adalah manfaat dari mobil tersebut. Mobilnya nggak saya beli, tapi manfaatnya yang saya beli gitu kan. Tapi nanti di akhir akad, boleh jadi mobil yang saya sewa tadi berpindah kepemilikan dari si pemilik mobil menjadi milik saya. Ya, sekali lagi, mobil itu kan awalnya saya sewa. Ya ketika habis masa sewa, berarti kan saya harus kembalikan lagi mobil itu kan. Misalnya saya nyewa mobil ke rental selama 1 minggu. Ya, setelah 1 minggu itu masa sewanya habis, kewajiban saya sebagai penyewa harus mengembalikan barang tersebut kan. Nah, itu adalah tasgiliyah. Tapi dalam prakteknya nanti, dalam perkembangannya ada yang disebut tamlikiyah. Ya, ketika mobil itu masanya habis, seharusnya saya kembalikan mobil tersebut kepada si pemiliknya, tapi ini enggak. Yaitu mobil itu malah jadi milik saya seutuhnya gitu kan. Artinya ini jual beli gitu kan, ya, tetapi diawali oleh akad ijarah atau nanti dalam teori dalam prakteknya itu bisa menggunakan akad hibah ya, itu yang disebut dengan istilahnya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, inilah skema skema apa namanya ragam akad ijarah sebetulnya ya. Nanti yang insya Allah mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa kita eh, bahas semuanya ya. Mudah-mudahan ya. Ini agak banyak juga sebetulnya. Kita bisa bahas seluruhnya gitu kan. Nah, saya izin untuk memulai dari apa namanya ya ini ya apa namanya perkembangan akad ijarah ya. Ini mudah-mudahan bisa semuanya kita bahas ya. Dalam perkembangannya akad ijarah tadi kan kalau dalam praktek klasik itu hanya dua ya dikenal, yaitu ijarah atas suatu benda atau barang, yang kedua ijarah atas suatu jasa ya. Nah, sebelum itu mungkin saya pertegas lagi aja deh supaya lebih difahami ya. Saya buka slide ya ini ya. Tentang ijarah atas suatu barang. Ya, supaya lebih paham dulu nih, supaya lebih paham dulu aja. Ya, supaya lebih paham. Nah, jadi ini definisinya ya. Ijarah itu adalah akad atas suatu manfaat dari suatu barang atau jasa disertai dengan pembayaran. Ya, berarti ada yang ditukar di sini antara manfaat suatu barang atau manfaat atas suatu jasa ditukar atau dibayar dengan kompensasi. Ya, dibayar dengan kompensasi. Ya. Karena boleh jadi dalam prakteknya ada orang yang dia menggunakan barang orang lain atau dia menggunakan jasa orang lain tapi tanpa di Ya nampaknya Ustadz Ustadz ya? Panji ini ya terlempar ya, Bu Mari. Saya pikir di saya anak Kang. Iya saya juga. Nah, oh, ini udah ada lagi. Iya masih connecting audio Bapak Ibu. Lagi seru tadi ya. Teruskan deh lah ke Ustadz Faisal. Aduh, habis acan keilmuan. Menuju husu-husuna. Oh, tadi. Memang ini, karena ini ilmu yang dekat dengan kita ya, Umi Maria.
Jadi apa namanya, relate gitu. Ya betul, keseharian pisan. Oh, jadi banyak pertanyaan juga nanti insya Allah. Pak Panji apakah sudah bergabung kembali? Ini sih sudah ya, tapi masih connecting audio. Ya kita doakan semoga bisa kembali lagi. Ternyata apa, jasa itu ijaroh ya. Nah itu saya baru ngeh juga. Nah, Ustaz Panji sudah kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Punten ini kenapa ya? Saya keluar sendiri nih. Iya nih, ada yang ini juga, Japri juga, ini memang sinyalnya kurang ini. Tapi Oh nggak gitu. apa-apa, Ustaz. Silahkan, Oke, kita sudah lanjut kembali. ya. Nah, Ya, baik. mau nggak? Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi mungkin khawatir terputus ya materinya. Jadi gini, tadi ya kalau sewa itu hakikatnya kan dari definisi itu adalah akad terhadap suatu manfaat disertai kompensasi. Ketika saya menggunakan hak milik orang lain, dalam hal ini benda milik orang lain, ketika saya bayar atau disertai kompensasi, kenapa saya pakai barang orang lain, tapi saya bayar, nah ini disebut dengan istilahnya ijaroh atau sewa. Tapi dalam prakteknya boleh jadi ada kebolehan memanfaatkan barang orang lain. Misalnya saya memanfaatkan barang orang lain, tapi enggak disertai pembayaran. Itu namanya bukan ijaroh, tapi itu namanya i'aroh atau ariyah. Ya, ariyah itu apa? Ibahatul manafi majanan. Ya, ibahatul manafi majanan itu apa? Kebolehan seseorang untuk memanfaatkan benda orang lain secara gratis. Misalnya Kang Faisal pergi ke perpustakaan, ya. Tujuannya apa? Mengambil manfaat dari buku kan? Ya, mengambil manfaat dari buku. Kalau misalnya kata perpustakaan, mohon maaf karena di sini sifatnya berbayar. Nah, berarti di situ akadnya ijaroh. Tapi boleh jadi dalam kata perpustakaan, silahkan teman-teman boleh pinjam, boleh baca secara gratis, ya, walaupun sama-sama dibatasi waktu misalnya. Silahkan, ya, teman-teman manfaatkan secara gratis. Nah, itu namanya i'aroh atau ariyah, ya, yaitu kebolehan memanfaatkan benda milik orang lain secara gratis. Tadi, kalau kita memanfaatkan benda orang lain, tapi disertai kompensasi pembayaran, maka itu yang disebut dengan ijarah. Jadi ijarah itu ada pertukaran antara apa tadi? Manfaat atas suatu barang atau manfaat atas suatu jasa disertai dengan kewajiban kita untuk membayar atau iwad. Iwad itu kompensasi pembayaran. Yang kedua, ketika seseorang menggunakan jasa orang lain, ya, misalnya saya menggunakan jasa orang lain, kemudian saya bayar jasa tersebut, itu tadi istilahnya adalah ijaroh alal a'yan. Maaf, ijaroh alal a'mal atau ijaroh alal akhyas, yaitu sewa jasa. Tapi boleh jadi dalam prakteknya saya misalnya menggunakan jasa orang lain tetapi tidak disertai dengan pembayaran. Nah, itu disebut dengan istilahnya wakalah. Ya. Jadi wakalah itu adalah kita menggunakan jasa orang atau kita mendelegasikan suatu urusan pada orang lain, ya. Misalnya saya pengen beli bakso, ya. Nah, kalau saya nyuruh seseorang, tolong dong beliin bakso, berapa upahnya? Kata orang yang saya suruh, ya upahnya 10.000 deh, nih upahnya. Nah, itu namanya ijaroh. Tapi kalau tolong dong beliin bakso ya, nah itu ketika saya tidak diwajibkan bayar, nah itu namanya wakalah. Jadi wakalah itu ya adalah memanfaatkan jasa orang atau mewakilkan persoalan pada orang lain secara gratis. Walaupun dalam perkembangannya, dalam praktek-praktek keuangan kontemporer, wakalah ini selalu disertai dengan fee. Tapi secara fikih klasik itu tidak disertai fee. Kemudian yang harus difahami. Nah, ini sudah ya tadi kata kuncinya, ya. Ya, ijarah a'yan atau disebut dengan ijarah mutlaqoh, ya. Jadi nama lain ijarah a'yan itu ijarah mutlaqoh. Itu jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset, ya, dengan tujuan untuk mengambil manfaat, bukan mengambil bendanya, tapi manfaat dari suatu benda tanpa harus memindahkan kepemilikan benda tersebut, ya. Dengan kata lain, yang dipindahkan itu adalah hanya manfaatnya saja, hanya manfaatnya, bukan bendanya, ya. Oke.
Ini nanti bisa dibaca saja lah. Ya, ini sama tadi ya. Akad ijarah itu ya sama dengan akad jual beli ya. Jadi misalnya dalam akad jual beli ada rukun dan syarat, maka dalam akad ijarah juga ada rukun dan syaratnya yang harus terpenuhi ya. Nah ini yang harus terpenuhi ya. Jadi rukun ijarah itu yang harus terpenuhi itu harus ada akidainnya para pihak. Misalnya dalam akad sewa menyewa harus ada mu'jir dan mustajir ya. Mu'jir itu adalah pemilik barang sewa, mustajir itu adalah orang yang menyewanya. Atau dalam ijarah jasa harus ada mu'jir, harus ada ajir. Harus ada orang yang menyewa jasa, ada orang yang menjual jasanya. Kalau dalam akad jual beli kan ada penjual, ada pembeli. Itu namanya akidain. Para pihak dalam akad ini harus ada nih. Ya, harus ada dalam pelaksanaannya. Yang kedua, harus ada ma'qud alaih objeknya. Ya, kalau dalam akad jual beli objeknya kan benda dan jasa. Kalau dalam akad ijarah ya objeknya hanya jasa saja atau manfaat dari jasa saja, gitu kan? Ya, ada manfaat gitu kan. Harus ada upah, ada ujroh, ya, harus disertai upah atau harus disertai dengan ujroh. Ya, dalam akad jual beli juga kita menemukan ada kewajiban pembayaran itu yang disebut dengan istilahnya saman. Ya, saman itu adalah harga. Ya, dalam akad ijarah, harga itu disebut dengan istilahnya ujroh. Jadi kalau kita nyewa sesuatu, itu harus jelas ujrohnya gitu. Kalau saya nyewa barang, harus jelas berapa barang ini harga ujroh yang harus dibayarnya. Kalau saya nyewa jasa, berapa harga jasa ini yang harus saya bayar? Ya, nah ini. Jadi nanti ketika berbicara masalah syarat, misalnya, ketika berbicara masalah syarat ujroh, ya, nah ini bisa terlihat ya, Kang Faisal ini sudah depan ya. Nah misalnya gini, upah atau imbalan itu harus diketahui dengan jelas. Tujuannya agar tidak menimbulkan perdebatan dan perselisihan di kemudian hari. Misalnya begini, ketika saya menyewa barang, maka itu harus dipastikan harganya berapa. Jadi jangan sampai orang dia menyewakan barang tetapi dengan kalimat ya pembayarannya terserah Anda lah berapapun. Nah, ini bisa terjadi hukum goror kemarin yang kita sedikit telah bahas. Adanya ketidakjelasan dari segi upah atau pembayaran sewa. Ya, itu nggak boleh itu. Atau dalam sewa jasa. Misalnya saya menggunakan jasa Kang Faisal nih untuk jadi MC. Kemudian saya tidak menentukan upahnya. Harusnya kan saya tentukan upahnya dulu tuh. Kang Faisal, saya sewa ya MC Kang Faisal di acara hajatan saya nih. Berapa jam? Misalnya 2 jam. Oke, 2 jam. Berapa nih fee-nya? Sekian rupiah. Kita sepakat ya? Oke. Nah, itu akadnya benar tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya Kang Faisal, saya sewa ya jasa Kang Faisal selama hajatan 2 jam. Upahnya ya gimana saya ajarin nanti saya kasih berapa ya? Nah, nggak boleh itu. Karena menyewa jasa seorang itu harus ditentukan upahnya. Jadi jangan tiba-tiba saya pinjam jasa atau saya sewa jasa Kang Faisal kemudian tidak ditentukan berapa upahnya. Nah itu hukumnya goron nggak boleh. Ya, jadi harus sifatnya harus muayyan. Muayyan itu harus spesifikasinya jelas gitu. Ya, misalnya Kang Faisal mengajar privat matematika gitu kan? Ya, membuka privat matematika gitu kan? Berapa sih Kang Faisal? Misalnya sehari itu hitungannya per jam atau per apa kan ada beda-beda tuh, ada yang hitungannya per bulan, ada yang hitungannya per jam, misalnya per jam berapa rupiah sih, misalnya sekian rupiah per jamnya, itu kan jelas karena jasa itu ketika adanya tidak jelas objeknya, baik dari segi barang yang disewakannya tidak jelas atau ujrohnya atau biayanya tidak jelas, maka akan ini menjadi goror, dan goror itu nanti akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Misalnya gini ya, sekalipun tidak terjadi perselisihan, minimal ada kekecewaan. Saya kan dari sewa jasa Kang Faisal untuk jadi MC, ya, untuk jadi MC di acara saya selama 2 jam. Tapi saya tidak beritahu berapa upahnya. Ternyata nanti saya transfer atau saya kasih amplop tidak sesuai harapan Kang Faisal. Syukur-syukur kalau lebih ya, syukur-syukur kalau lebih dari harapan Kang Faisal. Tapi kalau boleh jadi itu kurang dari harapan. Itu kan minimal ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, dalam bermuamalah, prinsipnya kemarin kita sudah bahas, tidak boleh ada yang dirugikan gitu. Kita harus betul-betul, kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Para pihak itu harus dia sepakat atas syarat-syarat klausul-klausul yang mereka sepakati gitu. Dan terikat oleh kesepakatan itu. Jadi di awal disepakati dulu. Kang Faisal boleh nggak? Misalnya sebutkan rupiah saja gitu ya. Selama 2 jam Kang Faisal jadi MC di acara nikahan atau di acara saya. Oke, Kang Faisal mau nggak kalau misalnya saya bayar sekitar 5 juta? Kata Kang Faisal,
aduh mohon maaf nih kalau 5 juta kayaknya kurang nih. Berapa dong? Udah deh kita sepakat ya. Kalau 7,5 juta gimana? Sepakat nggak Kang Misal? Oke, sepakat ya. Nanti jobnya ini ya. Oke, sepakat. Berarti kata Nabi ketika sudah ada kesepakatan itu, ya sudah ada kesepakatan itu al-muslimu ala syurutihim. Maka itu mengikat. Saya wajib untuk membayar Kang Faisal 7,5 juta dan Kang Faisal wajib untuk melaksanakan job-job tugas tadi. Ya. Nah, ini yang benar. Jadi kalau misalnya tadi tiba-tiba saya kasih aja, ya kalau syukur-syukur tadi saya kasih 7,5 juta, tapi kalau nggak diberitahu di awal, saya tiba-tiba hanya kasih misalnya 1 juta saja, berarti kan ada yang dirugikan. Ini nggak boleh kata Nabi zolim. Ya, makanya apa? Hadis yang berbicara masalah ijarah itu Nabi menekankan apa? Man ajiro ajrahu fal yu'limhu ajrahu kata Nabi. Siapa yang memekerjakan seseorang, wajib untuk dia beritahu fal yu'lim ajrahu, beritahu berapa upahnya. Makanya Nabi menegaskan beritahu berapa upahnya. Ya. Oke, kalau bekerja di sebuah perusahaan itu sudah jelas ya. Kamu dapat salary tiap bulannya misalnya sebesar sekian rupiah. Pekerjaan kamu ini. Itu kan jelas. Ya, jadi jangan sampai di sebuah perusahaan misalnya ada seseorang yang dia mempekerjakan karyawan tapi tidak dijelaskan berapa upahnya, ini zalim. Apalagi sampai tidak dibayarkan. Kata Nabi apa? Untuk ajrahu qabla ayyajifa irquhu kata Nabi. Bayarlah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Ini kan bahasa kiasan aja, jangan sampai gini. Dia sudah capek-capek kerja dengan kita, tapi kita nggak bayar upahnya. Itu zolim kata Nabi. Jadi jangan sampai dalam bermuamalah itu ada salah satu yang dizolimi, sehingga boleh jadi nanti berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Ya, bisa jadi ini melahirkan sengketa gitu kan. Makanya upah syaratnya itu harus disepakati dan jelas berapa upahnya. Termasuk dalam sewa ya, berapa sih fee yang harus saya bayar. Jadi jangan sampai seikhlasnya aja. Ikhlasnya itu bukan bisnis, itu jadi goror itu nantinya. Dalam akad bisnis nggak boleh ada goror di situ. Jadi harus tentukan mau murah, mahal, yang penting tentukan deh. Ya jangan sampai nggak jelas. Kemudian syarat upah berikutnya, upah atau imbalan atau fee atau ujroh itu berupa benda yang diketahui dan dibolehkan untuk dimanfaatkan. Artinya upah itu bisa dalam bentuk uang, atau upah itu bisa dalam bentuk barang, atau upah itu bisa dalam bentuk jasa juga gitu. Ya. Jadi 3 ya, upah itu bisa dalam bentuk uang, berapa rupiah, atau bisa dalam bentuk barang. Misalnya ada orang yang saya mau nyewa mobil kamu tapi saya pembayarannya pakai HP, boleh nggak? Nah, itu kan boleh-boleh aja. Yang penting disepakati, ya. Atau saya mau nyewa mobil tapi upahnya pakai jasa gitu, ya. Saya kerja di kamu selama misalnya 3 hari deh gitu. Nah, itu boleh juga, ya. Jadi upah atau fee itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, atau bisa dalam bentuk jasa selama tadi ya, jasa bukan jasa yang diharamkan, benda juga bukan benda yang diharamkan. Ini yang disebut dengan istilahnya mal mutakawim. Mal mutakawim atau benda-benda atau barang-barang yang boleh dimanfaatkan secara syariah. Ya, oke. Kemudian kedua, upah harus bisa diukur dan diserah terimakan secara langsung ketika akan. Ya, makanya di Indonesia itu ada yang disebut dengan UMR ya, kalau nggak salah, upah regional minimum. Itu kan supaya terukur gitu kan. Ya, upah misalnya di Kota Bandung sekian rupiah. Ya, ini kan terukur gitu kan sifatnya. Ya. Nanti urusan lain ya, apakah dia tidak sesuai UMR pembayarannya itu kan urusan lain. Tetapi dalam ilmu syariah itu upah itu harus terukur gitu ya. Dan harus bisa diserah terimakan. Kalau dia upah dalam bentuk uang, ya berarti harus bisa diserah terimakan. Artinya jangan sampai tadi keringatnya sudah kering, dia belum dibayar juga. Ini hukumnya zalim. Ya. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan. Tadi ya, seperti jasa dan sebagainya. Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Misalnya sewa rumah, ya, dengan sebuah rumah, ya, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah itu kalau ada syarat-syarat seperti ini gitu kan, ini khawatir bisa menimbulkan hukum riba, tetapi ini masih debatable ulama. Saya nggak mau bahas ini karena terlalu panjang. Apakah ini termasuk benda ribawi atau tidak? Tapi intinya upah itu ya dikembalikan kepada urf atau kebiasaan. Mau dia dalam bentuk uang, mau dia dalam bentuk jasa, upah itu, atau bisa juga dalam bentuk barang juga pembayarannya. Nah, kemudian ya syarat dari objek
ya, baik objek itu barang atau jasa, ya, itu disyaratkan objek yang disewakan itu harus bisa diserah terimakan benda, manfaat bendanya gitu kan. Jadi jangan sampai saya nyewain barang tapi barang itu tidak bisa diambil manfaatnya, ya. Misalnya barang itu rusak, ya, atau ternyata itu barang milik orang lain, itu kan nggak boleh, ya. Artinya itu harus bisa diserah terimakan, termasuk jasa juga. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan. Tadi mutaqawim istilahnya, atau yang halal bahasa sederhananya. Apa? Jadi jangan sampai seseorang yang menyewakan benda-benda yang dilarang, ya, atau menyewakan benda berpotensi misalnya melahirkan hukum akibat hukum perbuatan yang dilarang, ya. Nah, itu nggak boleh itu kan. Atau saya menyewakan jasa-jasa yang dilarang, ya. Jasa-jasa perdukunan kata Nabi kan ada jasa yang dilarang itu apa? Yang sebut dengan ujratu alal kahin, ya. Itu jasa-jasa perdukunan, ya. Jasa-jasa apalagi kata Nabi yang dilarang tuh jasa-jasa prostitusi, jasa-jasa ribawi, itu nggak boleh, ya. Jasa-jasa yang diharamkan, apapun itu, nggak boleh itu. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus diketahui, ya. Jadi, apakah manfaatnya itu diketahui atau tidak diketahui. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki, ya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewakan orang bisu untuk berbicara, kan jasanya nggak bisa dipakai gitu kan, ya. Jelas ukuran dan batas waktu ijarah yang agar terhindar dari perselisihan. Tadi ya, kalau saya nyewa jasa seseorang, berapa lama jasa itu harus dispesifikasikan. Kalau saya sewa barang, berapa lama barang itu saya sewa. Sehingga nanti di akhir sewa itu harus saya kembalikan barang tersebut. Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardu atau diwajibkan kepada pihak muajir, ya, seperti saya nyewa jasa untuk gantiin saya sholat deh gitu, ya. Saya nyewa jasa supaya dia bisa gantiin saya sholat, gantiin saya puasa. Nah, kalau haji ini memang debatable karena nanti akan berkaitan dengan isu badal haji, ya, akan berkaitan dengan isu badal haji. Karena dalam prakteknya itu ada dua mainstream, ya, atau dua mazhab. Yang pertama mazhab yang mengatakan bahwasanya ibadah haji tidak bisa dibadalkan atau tidak bisa digantikan, ya. Ini ada pendapat dari mazhab Maliki, ya, termasuk Imam Qurtubi dari mazhab Maliki kan pendapatnya cukup keras karena ibadah haji adalah ibadah fisik, ibadah jismiyah. Ibadah jismiyah itu hanya dia yang bisa melakukannya gitu. Beda dengan ibadah maliyah seperti sedekah, seperti wakaf, seperti zakat, seperti sodakoh, infak, itu kan bisa diwakili oleh orang lain gitu kan. Saya tidak bisa sedekah, saya kan bisa diwakili oleh orang lain sedekah misalnya, ya. Nah, itu kan ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah, tapi ibadah-ibadah sifatnya fisik, pendapat pertama itu cukup keras, di sini tidak bisa diwakilkan. Ini kan dalilnya jelas ya dari Ibnu Umar itu wala yahuju ahadun an ahadin. Seseorang tidak bisa menghajikan orang lain dan seseorang tidak bisa mengumrohkan orang lain. Artinya hanya dia saja yang harus melaksanakan ini karena kewajiban itu hanya sifat individual. Ketika misalnya seseorang nggak bisa umroh atau nggak bisa haji dengan berbagai faktor, kan ada yang tidak mampu, ya, ada yang tidak mampu itu dari segi finansial, dari segi fisik, maka dia gugur kewajibannya karena ilmu syariat itu ketika sesuatu kewajiban tidak bisa dilakukan maka gugurlah kewajiban tersebut. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, memang ada hadis dari Sahih Bukhari yang jelas bahwasanya ada seseorang dari Juhaina itu kan datang pada Nabi bahwasanya inna ummi nazarat antu hajja. Ibuku sudah bernazar untuk berangkat ibadah haji, ya. Apa huji anha, apakah aku harus menghajikan ibuku itu? Ya, kata Nabi huji anha, ya, hajikan ibumu. Artinya dalam hadis ini mengisyaratkan ya haji gitu, itu bisa dibadalkan atau digantikan oleh orang lain. Tetapi kan dalam hadis ini konteks redaksinya yang menggantikan itu adalah anaknya atau ahli warisnya, ya. Sehingga di sini ulama cukup ketat persyaratannya. Kalau mau badal haji, syarat yang pertama itu harus orang itu sudah haji dulu. Kan nggak mungkin dia membadalkan orang lain haji, dia aja belum haji. Ya. Yang kedua, itu harus orang dari ahli warisnya. Nggak bisa kita menyewa jasa. Ini lebih bicara jasa ya. Kita menyewa jasa orang lain untuk haji. Makanya kemarin kan di Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad ya itu sudah keluar kan fatwa dari mereka bahwasanya bisnis badal haji itu nggak boleh, ya, karena ibadah itu tidak boleh dibisniskan gitu kan. Nah, ini Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad kemarin bisa dilihat di Perhimpunan Fatwa ya yang tanggal 13 sampai 16 Januari kemarin sudah keluar fatwanya. Ya. Nah, jadi kalaupun mau mengambil pendapat yang membolehkan badal haji itu
bukan jasa orang, tetapi yang membatalkan adalah anaknya sendiri atau keluarganya sendiri, bukan kita menyewa jasa orang lain. Ini yang lebih aman sebetulnya. Ya, kemudian manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan. Ya, seperti nyewa-nyewa benda-benda yang disewakan. Ya, sesuatu yang tidak bisa disewakan tidak boleh disewakan. Ya. Kemudian syarat dari orang para pihak itu ya, itu harus dia sudah berakal dan mumayyiz. Mumayyiz itu artinya ya tidak harus balik, tetapi dia harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah kan, gampangnya seperti itu. Artinya dia harus berakal juga, bukan orang gila. Orang gila itu tidak sah ya ketika dia melakukan akad sewa. Kemudian harus ada keridhaan tadi, ya keridhaan itu tercerminkan dari segi upahnya dan barang yang disewanya gitu kan. Bisa dari segi upah. Kita sepakati dulu deh. Misalnya, berapa sih harganya kalau saya nyewa mobil ini selama 3 hari? Seharinya berapa? Misalnya disepakati, sehari itu harga sewanya adalah 300.000. Sepakat nggak? Oke, saya sepakat. Berarti di situ ada unsur antarodin, ada unsur ridho. Misalnya tadi, saya nyewa jasa seseorang, atau saya menjual jasa seseorang. Ada orang yang pengen jasa saya, misalnya saya tadi sebagai guru privat gitu kan, saya guru matematika lah, saya guru fisika, tolong dong ajarin les anak saya, berapa upahnya? Ya saya bilang per jamnya misalnya sekian rupiah. Sepakat? Sepakat. Itu memunculkan atau melahirkan unsur antarodin. Ya. Oke, kemudian memiliki wewenang terhadap objek akad. Maksudnya, barang dan manfaat itu sendiri adalah milik orang yang menyewa. Walaupun nanti dalam perkembangannya, kayaknya nggak dibahas sekarang. Saya mungkin pekan depan saya akan coba bahas, ini terlalu panjang. Dalam prakteknya di lembaga keuangan syariah, boleh jadi ada orang yang dia menyewakan barang dan barang itu bukan milik dia gitu. Ya, barang itu bukan milik dia secara hakiki, tapi manfaatnya milik dia. Nanti itu akan berkaitan dengan multi jasa, akan berkaitan dengan sewa ulang dan sebagainya. Ini hanya sebatas praktek di lapangan. Nah, jangka waktu sewa itu kan ada beberapa macam. Syarat ujung sudah tadi ya. Nah, dalam jangka waktu sewa itu kan ada sewa barang yang atau jasa boleh menggunakan satuan terkecil ya, per menit gitu. Ya, misalnya kalau per menit sewa apa ya? Ya, boleh jadi ada ya. Kayak sewa parkiran mungkin ya. Itu kan hitungnya per menit atau per apa? Atau sewa jam, per jam ya. Ya boleh jadi ya gitu. Ada sewa di masyarakat yang menggunakan satuannya berupa hari. Kayak tadi ya, sewa rental mobil gitu kan per hari hitungannya. Ada sewa yang menggunakan satuannya bulan. Kayak kos-kosan lah, anak-anak mahasiswa kan kos-kosan itu, ya. Ada sewa yang hitungannya tahunan. Ini kayak kontrakan rumah gitu kan. Nah, kayak kontrakan rumah. Jadi bebas lah. Yang penting sesuai kesepakatan aja yang berlaku di masyarakat deh. Ya, mau dia satuan dalam bentuk yang paling kecil menit per menit gitu kan, atau per jam itu terserah gitu kan. Nah, ini tadi sudah ya hak dan kewajibannya bisa dibaca saja. Nah, sifat akad ijaroh, kata para ulama, ini sifatnya mengikat, artinya tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau si A sudah nyewa barang si B, maka si B tidak bisa membatalkannya. Ya, jadi sifat akad ijaroh, dia lazim, kata ulama. Lazim itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Saya, misalnya nyewa mobil ke Kang Faisal. Kang Faisal kan punya mobil, saya nggak punya. Saya sewa dong, Kang Faisal. Misalnya saya nyewa seminggu ya. Berapa upahnya yang harus saya bayar? 1 juta, kata Kang Faisal. Oke, saya bayar ya. Semuanya Kang Faisal nih, cash. Saya bayar 1 juta rupiah. Oke, selama 1 minggu ya. Nah, ternyata di perkembangan jalan, baru 3 hari, Kang Faisal telepon. Pak Panji, mohon maaf ini kayaknya mobilnya harus saya pakai deh. Saya kan baru 3 hari nih, ada 3 hari lagi, ada sisa 4 hari lagi nih, kayaknya saya batalinnya. Itu nggak bisa. Ya, akad ijarah karena sudah sepakat maka mengikat tidak bisa dibatalkan. Nah, ada alternatif agar bisa dibatalkan yaitu menggunakan namanya iqalah, ya. Iqalah itu apa? Iqalah itu adalah membatalkan akad dengan cara kesepakatan. Tadi kan saya nyewa selama seminggu, bayarnya 1 juta. Ternyata saya dapat telepon dari Kang Faisal, mohon maaf ini Pak Panji mobilnya mau saya pakai, ada kepentingan yang darurat nih, dan saya mungkin paham lah, maksudnya mungkin Kang Faisal sangat-sangat emergensi membutuhkan, ya. Maka kita sepakat, ya udah Kang Faisal gini aja deh, saya kan baru pakai 3 hari nih, ya, dan Kang Faisal mau tarik kembali nih. Ya udah, berarti kan pembayaran yang tadi saya 1 juta, berarti sudah saya pakai ya, tinggal kembaliin oleh Kang Faisal berapa nih sisanya nih, yang nggak jadinya.
Nanti tinggal misalnya 500.000 lagi, ya udah kembali 500.000 lagi, saya balikin mobilnya, itu namanya iqalah. Ya, sebagaimana misalnya ada orang yang nyewa rumah, kemudian dalam waktu setahun, baru 2 bulan dia tempati, si ibu yang punya rumah, ya, dia bilang, aduh mohon maaf ini, karena rumah ini mau saya jual gitu kan, ya udah deh gimana caranya. Nah, nggak bisa dibatalkan sepihak, harus dengan cara iqalah, pembatalan secara kesepakatan bersama. Ya, nah ini nanti bisa dibaca. Nah, berakhirnya akad ijarah ya kalau masanya telah berakhir. Kalau tadi saya nyewa rumah setahun, ya berakhir ketika sudah jatuh tempo saya nyewa mobil selama seminggu, ya sudah habis. Karena ada iqalah tadi ya, iqalah itu batalkan karena sepakatan bersama. Rusak atau musnahnya barang yang disewa, itu pasti batal karena nggak bisa dimanfaatkan. Kan tujuan ijarah adalah memanfaatkan barang atau jasa kan, ya. Ya karena terdapat uzur dari salah satu pihak, ya. Atau salah satu pihak meninggal dunia, itu bisa batal akadnya. Karena ada sebagian mazhab mengatakan akad ijarah itu tidak bisa diwariskan. Ada lagi ulama mengatakan bisa diwariskan. Kalau bisa diwariskan berarti akad ijarahnya nggak batal. Berarti pelanjutnya adalah si ahli warisnya gitu kan. Saya nyewa mobil ke Kang Faisal, ternyata saya meninggal dunia. Berarti kan manfaatnya itu bisa dialihkan kepada ahli waris saya gitu kan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini pengembalian mahal ijarah. Mahal manfaat itu artinya benda yang disewa, ya, itu wajib dikembalikan ketika tadi sudah selesai masa sewa tersebut. Hikmahnya ya, ini ya karena kita nggak bisa deh gitu nutupin kebutuhan kita sendiri. Saya bisa tadi ya pengen jalan-jalan nggak punya mobil, kalau beli ya mana uangnya, ya kan ada sewa gitu. Jadi sebagai alternatif untuk memudahkan memenuhi hajah kebutuhan orang dengan cara akad ijarah ini gitu kan. Ya, ini nanti kita bahas ya. Saya kira itu dulu ya akad ijarah, pengenalan dasarnya. Saya belum lanjut ke ijarah-ijarah yang lainnya karena waktunya juga nggak memungkinkan ya. Mungkin kita buka untuk sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Kang Faisal, mangga. Iya, betul, Masya Allah. Atur nuhun Ustaz Panji atas ilmunya. Semoga berkah ya, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, kita mendapatkan ilmu baru ya pada pagi hari ini tentang akad ijarah. Nah, ya, bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, silahkan bisa raise hand atau drop di kolom chat ya. Nah, sudah banyak yang langsung mau nanya. Tadi yang duluan Bu Siti Saadah, silakan Bu. Bu Siti Saadah. Oke. Ini belum, masih ke mute, Bu? Atau Ustaz Panji, Ustaz Andi dulu ya. Nah, silakan Bu Siti. Nah, halo, iya. Punten sambil di jalan. Ya. Siap. Mangga, Bu. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan upah. Bagaimana kalau upah itu berangkat dari proses pengelolaan yang memang birokrasinya itu harus terarah gitu ya. Apalagi kita melihat sistem upah yang kita lakukan di sebuah lembaga itu melihat kualitas kerja juga gitu. Pada akhirnya kalau kita misalnya mau mengupah seseorang, di awal sudah mengalokasikan misalnya 200 karena melihat kualitas kerjanya tidak maksimal jadi 100 gitu. Nah, itu bagaimana yang kadang upah itu kan pengelolaannya tidak misalnya pekerjaan hari ini karena berkaitan dengan birokrasi baru bisa dibayarkan nanti 3 hari atau 2 hari berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi terkait dengan kualitas pekerjaan. Upahnya sudah ditentukan 200, ternyata melihat kondisi kualitas pekerjaannya tidak optimal menjadi 100. Itu bagaimana Ustadz? Hatur nuhun. Ya, baik. Kita satu-satu dulu atau tamung dulu aja ya, Kang Faisal, supaya lebih enak. Ya, boleh ditampung dulu ya. Oke. Silakan Ustadz Andi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini Ustadz ya. Ada mungkin dalam ceramah atau tausiah ya. Biasanya kan
ada undangan gitu ya. Itu maksudnya ke akad apa gitu kan, kita nggak mungkin ya. Dia ceramah sekian ya gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih tabu lah ya istilahnya untuk hal yang seperti itu. Yang kedua juga sama ya, kalau mungkin kalau kursus bahasa Inggris gitu ya, wah itu mah kan sejam sekian. Nah, sementara kan kita ada juga kan kita tidak boleh mengambil upah misalnya dalam kita mengajarkan agama ataupun mengaji lah gitu. Nah, ini masih ada kendala yang enak lah ya, dalam hal ini masih tabu lah istilah bahasa mungkinnya. Nah, itu gimana Sat ya solusinya kira-kira? Ya, baik. Baik, yang pertama dulu mungkin ya, terima kasih Pak Andi dari Ibu Siti ya tadi ya, Kang Faisal. Ya, Bu Siti. Oke, jadi gini, tadi sudah saya sedikit sampaikan, dalam akad ijarah itu ada komponen yang harus terpenuhi. Pertama adalah dari segi pekerjaan atau barangnya harus jelas spesifikasinya. Kalau pekerjaan harus jelas job desk pekerjaannya gitu, ya, job pekerjaannya, ya. Kemudian tadi harus jelas juga dari segi upah harus jelas juga. Nah, dalam prakteknya, ketika tadi ya, misalnya si A menyewa jasa seseorang, itu kan si A pasti akan menjelaskan, ini loh pekerjaan yang harus kamu lakukan, ini, sehingga nanti kamu akan saya beri upah sekian rupiah. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya. Maka tadi kewajiban si B, karena dia adalah orang yang disewa jasanya, dia harus mengerjakan jasa itu sesuai dengan apa yang disepakati. Sehingga lahir tadi upah yang disepakati. Ya. Tapi dalam prakteknya, boleh jadi upahnya sudah disepakati, pekerjaan sudah disepakati, tapi kualitas pekerjaannya nggak benar gitu kan? Ya, kualitas pekerjaannya nggak benar. Ya, makanya dalam kondisi seperti ini, berarti ada salah satu pihak yang dia melakukan taksir. Ya, kata ulama. Taksir itu apa? Taksir itu adalah dia tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Ya, maka artinya salah satu pihak dia melakukan non prestasi mungkin dalam bahasa kita gitu kan. Harusnya dia melakukan ini, sepakati malah enggak karena kualitasnya jelek gitu kan. Maka di sini dia bisa dikenakan namanya ta'wid ya. Ta'wid itu hukuman gitu kan, atau ta'zir itu hukuman ya. Artinya boleh jadi upahnya itu bisa berkurang ya, upahnya bisa berkurang karena ada kaidah fikih mengatakan seperti ini, al ujratu ala qadril masyaqqati ya. Upah itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Artinya kalau kita terapkan dalam praktek sehari-hari, ada orang yang dia melakukan jasa tertentu, dia sudah menyelesaikan dengan sesuai dengan target, maka upahnya harus sesuai juga. Tapi boleh jadi ada orang yang dia punya kerjaan sesuatu tapi tidak sesuai target tapi tidak dapat upah, maka boleh jadi ini ada ta'zir atau ada ta'wid. Ya, boleh jadi dalam bentuk hukuman. Hukumannya apa tadi? Boleh jadi upahnya itu dikurangi, itu nggak jadi masalah. Itu sebagai bentuk edukasi gitu kan. Ya, sebagai bentuk edukasi supaya apa? Pekerjaan dia nggak loyo gitu, kerjaan dia sesuai dengan target yang disepakati ya. Jadi ini upaya supaya orang yang kita sewa jasanya ini memenuhi target pekerjaan yang tadi di awal sudah disepakati. Makanya kewajiban pihak yang menyewa jasa, dia harus menjelaskan bahwasanya ini loh pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukannya gitu. Ya, misalnya saya punya ART di rumah, saya jelaskan, misalnya kamu hanya kerjaannya yaitu pertama nyuci, masak, ya, jaga rumah. Nggak usah kamu anterin anak sekolah gitu kan. Berarti itu tugasnya dia hanya 3 aja. Mencuci, memasak, dan menjaga rumah gitu kan. Ya, selain itu tidak ada kewajiban lagi gitu kan. Nah, ini hanya 3 saja. Berarti untuk mengantar anak ke sekolah itu nggak ada kewajiban gitu kan ya. Nah, kira-kira ini yang harus diperhatikan. Jadi harus jelas dulu tadi ya, jenis pekerjaannya apa ya, targetnya seperti ini, upahnya sekian, disepakati. Artinya ketika ada salah satu pihak yang tadi misalnya tidak menunaikan kewajibannya ya, baik datang dari si mu'jir atau mustajir ya, dari orang yang menyewa jasa atau yang menjual jasanya, maka bisa dikenakan ta'wid. Nah, ta'wid itu seperti ya, ada nanti kayak edukasi gitulah, ada hukuman gitu. Kira-kira seperti itu. Salah satu bentuk hukuman boleh jadi upahnya dikurangi dari yang disepakati. Jadi harus dibikin klausul juga sebetulnya gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bisa kita siasati dalam seperti ini ya bentuknya. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi birokrasi ya. Setangkap saya mungkin tadi
diupah beberapa hari setelahnya mungkin ya kalau nggak salah ya, yang tadi saya tangkap kira-kira seperti itu gitu kan. Memang tadi Nabi mengatakan utu ajrohu qabla ayaji fa'ilkuhu, bayarlah upah seseorang itu sebelum keringatnya kering. Maksudnya apa? Jangan sampai kita sudah sepakat upah ini dibayar tanggal sekian ya, tetapi belum dibayar juga. Nah ini sebetulnya nggak boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya ada dalam klausul perjanjian itu, boleh jadi dalam kondisi tertentu upah itu tidak bisa dibayarkan tepat waktu, ya mohon dimaklumi, misalnya baru bisa dibayarkan ya misalnya sesuai uruf ya, sesuai dengan kondisi yang real, maksudnya di konteks kultur itu ya 2 atau 3 hari itu baru bisa terbayarkan, gitu kan? Nah itu hukumnya ma'fun, hukumnya kata ulama masih dimaafkan, nggak jadi masalah seperti itu, gitu kan? Yang penting tadi tidak sampai menzolimi banget, gitu kan? Ini disepakati tinggal tanggal 1 misalnya per awal bulan ini baru bisa dibayarnya pekan ketiga, ini kan terlalu zolim hukumnya seperti ini, ya. Makanya tadi Nabi menegaskan ya kalau kita mau mempekerjakan orang itu harus jelas-jelas, gitu kan? Upahnya ditentukan berapa rupiahnya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya terkait dengan tadi ada jasa keagamaan. Ini dalam pembahasan berikutnya nanti sebetulnya Pak Ustadz Andi Sedikit kita akan boleh menambahkan. Oh iya Ustadz, silakan Bu Siti. Kang Faisal sedikit. Kalau misalnya karena kita kekhawatiran cairnya untuk upah itu akan lama, boleh nggak ditalangin dulu pakai uang pribadi? Maksudnya kayak gimana Bu prakteknya? Untuk upah itu padahal sudah ada akadnya akan dibayarkan. Ya Oh, iya, ditalangin dulu paham. upahnya itu selesai pekerjaan, terus ditalangin dulu sama uang pribadi. Ya nggak jadi masalah Bu, itu namanya qardul mustaqbal. Qardul mustaqbal itu seperti dana talang itu nggak jadi masalah, silakan saja selama nanti terbebas dari unsur-unsur riba saja. Ya. Misalnya tadi kita sudah disepakati pembayarannya itu sesuai birokrasi, misalnya tanggal sekian ternyata nggak cair, ya kita sanggup untuk menalangi ya nggak jadi masalah. Silakan saja seperti itu. Ya selama kita tidak menuntut adanya kelebihan dari talangan tersebut. Ya itu rumusnya. Kita tidak menuntut kelebihan dari talangan. Kalau ibu misalnya nalangin misalnya 1 juta rupiah, ya itu hanya 1 juta saja yang wajib dibayarkan. Ya tidak boleh menuntut lebih gitu. Bisa dipahami ya Bu Siti? Iya, hatur nuhun Ustadz. Ya, mangga. Oke, baik berikutnya pertanyaan dari Ustadz Andi terkait dengan jasa keagamaan. Ini dalam pembahasan berikutnya yang akan kita bahas, di sini ada pointer, mungkin sudah bisa terlihat ya Kang Faisal, ada perkembangan akan ijarah di sini. Ini di sini ada poin, ini semuanya akan dibahas mungkin di pekan berikutnya. Ini yang disebut dengan ijarah ala ta'ah. Ya, ijarah ala ta'ah itu adalah jasa keagamaan. Ya, jasa keagamaan itu ya seperti ngajarin Quran, ya, ngajarin hadis, ngajarin fikih, ngajarin tahsin, itu kan yang penting objeknya adalah keagamaan gitu. Ya, termasuk juga nanti adalah pembimbing umroh, pembimbing haji, mutawif dan sebagainya gitu kan. Jadi objeknya adalah keagamaan. Beda dengan misalnya saya sebagai guru les privat matematik, ya, fisika, kimia, kan itu objeknya bukan keagamaan gitu. Ya, tetapi ada juga orang yang dia membuka les privat tahsin, tahfiz atau fikih, bimbingan Islami dan sebagainya mungkin ya dalam prakteknya. Nah ini sebetulnya nanti akan kita bahas ya di ijarah ala ta'ah, tapi mungkin saya sedikit saja mungkin ada buku khusus ya, ada buku khusus. Ini saya punya, ini filenya kalau membutuhkan nanti saya share ya. Itu judulnya adalah masalah ya atau persoalan tentang hukmul akhdil ujrah, hukum mengambil upah ala ta'limil Quran ya atas jasa taklim Quran atau jasa keagamaan lainnya. Itu Quran itu kan pokok. Jadi nyambang-nyambangnya adalah fikih, hadis, tahsin dan sebagainya. Bainal mujizin wal mani'in, antara orang-orang antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Jadi memang pro kontra di dalam kitab-kitab fikih. Nanti kita akan bahas panjang. Atau kitab yang satunya lagi nih, satu lagi mungkin bisa terlihat. Nah, ini judulnya Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Khassah bil Quran Karim. Hukum-hukum khusus tentang
persoalan-persoalan Al-Quran, ya hukum-hukum berkaitan dengan hukum-hukum fikih berkaitan dengan Quran. Di salah satunya nanti ada bab tentang hukum mengambil upah atas jasa keagamaan. Memang kita tidak bisa pungkiri ada dua mazhab dalam hal ini, pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Tapi ya berdasarkan pendapat yang lebih rojih, yang lebih unggul, yaitu pendapat yang membolehkan kita mengambil upah atas jasa keagamaan Quran. Misalnya saya mengajarkan tahsin, saya berhak untuk mengambil upah. Nah, nanti persoalannya adalah upah yang layaknya itu berapa? Apakah boleh ditentukan atau tidak boleh ditentukan? Nanti ini pembahasannya cukup panjang, ya. Karena nanti kan boleh jadi ada lembaga yang dia sudah menargetkan bahwasanya upahnya sekian loh. Kalau misalnya ada undangan ceramah, ya, Ustaz Andi diundang untuk ceramah, misalnya mengisi kajian-kajian keagamaan gitu kan, itu kan sudah ditentukan upahnya misalnya. Ya, apakah boleh atau tidak boleh? Kalau ini adalah ijarah, misalnya pihak penyelenggara kajian tidak menentukan upahnya, apakah termasuk goror atau tidak termasuk goror nih? Nah, ini juga ada pembahasannya. Jadi kesimpulan awal saja mungkin sebelum nanti pekan depan kita akan bahas secara komprehensif terkait dengan masalah ijarah, perkembangan akad ijarah ini, disimpulkan bahwasanya hukum mengambil upah itu kalau upahnya masih upah yang layak gitu kan, yang sepadan, itu ulama membolehkan hari ini ya, baik jasa keagamaan itu tadi mengajarkan Quran, mengajarkan hadis atau ngisi-ngisi kajian-kajian ya, kira-kira seperti itu ya, hukumnya memang diperbolehkan ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Baik, begitu Ustaz Andi ya. Jadi ini akan diperdalam besok minggu depan ya. Insya Allah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 jenis ijarah yang nanti kita akan coba lebih mendalam pembahasannya. Siap, termohon. Baik, saat ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana jika ada arisan yang di awal sudah dijadwalkan dapatnya gitu ya? Apakah diperbolehkan misalkan si A Januari, si B Februari, dan seterusnya dengan kesepakatan di awal berdasarkan kebutuhan? Selama tidak ada riba, karena akadnya qard kan, akadnya arisan tuh minjemin uang sebetulnya. Selama dia tidak ada unsur tambahannya, ya maka hukumnya boleh ditentukan siapa-siapa. Ya, misalnya si A dapat Januari, si B Februari. Ya, sebetulnya penentuan subjek yang dapat itu bisa dua cara, bisa ta'yin itu artinya bisa ditentukan, pokoknya si A yang pertama, si B yang kedua, atau dengan cara qur'ah. Qur'ah itu dengan cara diundi. Ya, diundi itu misalnya dimasukkan nama-nama, dikocok keluar misalnya si C yang pertama, itu nggak jadi masalah juga ya, selama tadi tidak ada unsur riba ya, tidak ada unsur riba dalam atau mengambil manfaat. Misalnya si A dia dapat pertama ya, si B dapat kedua ya, saya gitu kan, si A dapat pertama, si B dapat kedua. Nah, si A sudah menyelenggarakan nih, kemudian si B tadi dapat juga kan di bulan berikutnya, kemudian si B ini dia menyediakan makanan ya atau hidangan-hidangan dari, karena dia dari dana arisan itu nggak boleh, itu karena termasuk riba. Kalau mau bikin kas supaya aman, bikin kas, jadi setiap siapapun yang menang nanti dari kas itu uang untuk menikmati hidangannya gitu. Jadi jangan ambil dari uang arisan itu gitu, karena itu bisa jadi riba hukumnya ya. Ini ada pembahasan cukup panjang karena memang ada dua mainstream di fatwa di ulama Saudi itu terkait dengan jum'iyah muwazzaf ya, dalam bahasa fikih arisan itu adalah jum'iyah muwazzaf ya. Jum'iyah muwazzaf itu ada dua pendapat, tapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang membolehkan selama tadi tidak ada manfaat yang ditarik dari salah satu pihak, itu hukumnya boleh. Kalau penentuan si A, si B itu nggak jadi masalah, karena qur'ah atau diundi itu hanya salah satu mekanisme saja, bukan persyaratan. Ya kira-kira itu, Kang Faisal. Baik, jadi ada yang perlu ini ya, dalam prakteknya ada yang perlu diperhatikan jangan sampai masuk ke akad riba. Oke, Ustadz, ini jika ada pembaharuan akad itu bagaimana hukumnya? Misalkan ketika sudah sepakat dengan akad yang awal namun ternyata ada perubahan, lalu akadnya itu diperbaiki, misalkan ujrohnya yang awalnya 1 jam 2 juta berkurang menjadi 1 jam 1,5 juta. Ya, di Indonesia sudah keluar ya fatwa tentang khusus berkaitan review ujroh. Review ujroh itu artinya ada pembaruan dari segi upah dan sebagainya, mungkin pekerjaan dan sebagainya, itu hukumnya boleh selama disepakati ya.
selama ittifaq, ada kesepakatan antara akidain, kedua belah pihak penyewa dan yang menyewakan, itu hukumnya boleh. Ya, itu pendapat dari fatwa di kita di Indonesia. Tapi kalau hanya sepihak saja tanpa memberitahu yang lain dan tidak ada kesepakatan dari pihak yang lain, hukumnya nggak boleh. Ya, selama disepakati saja hukumnya. Itu kira-kira. Siap, hatur nuhun Ustaz Panji. Mangga Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir, silahkan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Lah, Bu Teli, silahkan Bu. Alhamdulillah. Nuhun Kang Faisal. Ya Ustaz, saya punya villa, punya mertua ya, yang disewa-sewakan. Ya selama ini nggak ada masalah sih, cuma kalau mengingat masalah syariat Islam, saya khawatir ada hal-hal yang kurang tepat gitu. Dan begini Ustaz, biasanya kalau ada yang nyewa itu kita kan nggak kenal ya orang Jakarta atau siapalah gitu. Nah itu mengenai pembayaran saya juga tidak terlalu fix apakah harus di awal atau di akhir. Tapi agak khawatir pernah kejadian villa yang lain itu ternyata yang menyewanya kabur gitu ya, pulang aja tanpa membayar. Ustaz. Jadi ada beberapa hal yang apakah yang harus ditentukan gitu supaya sesuai syariat. Ya, baik. Itu saja Bu Teli. Iya, iya. Ya, baik. Kita coba jawab Kang Faisal. Tadi ya, kedudukan fee, ujroh dalam akad sewa itu sama dengan kedudukan saman dalam akad jual beli. Jadi hukumnya sama. Ya, lihat kemarin pembahasan terkait dengan akad jual beli, ya, terkait saman dalam akad jual beli kemarin, ya. Kita mungkin coba lagi ya supaya Bunda Teli mungkin balik lagi ingat ya kemarin materi yang kita. Nah ini ya, jual beli ini, lihat mekanisme pembayaran di kolom terakhir, itu bisa dilakukan secara tunai, bisa dilakukan secara tangguh, nanti aja deh bayarnya saya pakai dulu manfaatnya, atau saya beli dulu nanti bayarnya nanti, atau taksit dicicil, ya ini ada 3 mekanisme, atau satu lagi nanti urbun, yaitu DP. Nah, berarti ketika dalam akad jual beli bisa menggunakan 4 skema ini, dalam akad sewa pun bisa menggunakan 4 skema ini. Artinya bisa dilakukan pembayarannya tunai, artinya si pihak pemilik sewa atau pemilik sewa itu artinya orang yang menyewakan, ya, mujir itu menetapkan kalau mau sewa kamu harus bayar dulu secara cash di awal. Full. Misalnya tadi Bu Teli menyewakan villa, berapa sih per malam? Misalnya 3 juta rupiah. Ya berarti disepakati saja. Oke, baru bisa menempati villa ini atau mahalul manfaatnya ketika sudah pembayarannya dilakukan di awal. Itu nggak jadi masalah, Bu. Kalau itu lebih kita memandang lebih maslahat, silakan saja tetapkan seperti ini, ya. Dan itu disepakati di awal, ya. Jadi kalau pembayaran secara tunai itu kita anggap ini sebagai pembayaran yang lebih maslahat, gitu kan? Daripada nanti kita bayarnya muajal itu nanti di akhir. Jadi dia pakai dulu villanya, tapi nanti bayarnya nanti. Ini khawatir orangnya kabur atau dia nggak bayar, zolim. Nah, maka kita menolak kezoliman itu dengan cara apa di sini, yaitu tetapkan pembayaran harga itu di awal dan jelaskan berapa yang harus dibayarkannya. Jadi seperti itu, Bu Teli, itu boleh secara syariat seperti itu. Iya, tapi kan dia tidak tahu persis ya kondisi villa. Ya biasanya memang dari Instagram seperti itu aja sih, nggak apa-apa ya, udah cukup ya. Ya kalau tadi sistemnya seperti itu, maka kewajiban dari pemilik sewa atau mujir itu harus menjelaskan spesifikasi tentang kondisi rumah atau barang yang disewakannya. Itu harus dijelaskan spesifikasi. Mirip dengan jual beli online. Kan si pembeli itu harus bayar dulu kan, tapi barangnya nanti. Sedangkan barangnya belum tahu kayak gimana kan. Maka si penjual ketika dalam jual beli online kan harus dia menjelaskan spesifikasinya nih. Ini jenisnya kayak gini, ada 3 kamar misalnya, ada fasilitasnya ini harus spesifikasi detail. Ketika nanti kita menjelaskan secara detail, maka kita lebih aman di situ. Posisi kita aman, ya. Nah, ini seperti itu Bu Teli ya. Iya, mangga hatur nuhun Ustaz. Ya, mangga langsung ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Ini perlu kami sampaikan juga, Pak Panji ini adalah seorang kepala pusat kajian Islam dan kemasyarakatan ya, Pak Panji ya, Puskaji LPPM Unisba. Nah, Bapak Ibu Puskaji memberikan layanan konsultasi dan bimbingan Islam termasuk bisnis atau ekonomi syariah. Jadi mungkin bisa diakses ke LPPM Unisba ya, Bapak.
Ya betul, Pak. Nanti terkait dengan persoalan-persoalan keislaman bukan hanya bisnis ya, tetapi masalah keislaman secara umum, baik itu di bidang perkawinan, ya, pranikah atau pasca nikah, atau waris, atau bisnis, atau pendidikan anak dan sebagainya, psikologi Islam itu bisa nanti berhubungan dengan Puskaji ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja atau bisnis saja, tapi berkaitan dengan bimbingan keislaman secara komprehensif. Ya, Masya Allah. Ya, saya juga suka izin bertanya ya Pak Panji lewat WhatsApp. Terima kasih sudah banyak membantu juga. Baik, Bapak Ibu sudah ini ya di penghujung acara, mungkin izin Pak Ustadz Panji untuk berikan closing statement untuk pertemuan kita kali ini. Ya baik, terkait dengan akad ijarah ini tadi walaupun kita baru membahas dua ragam yaitu ijarah atas jasa atau ijarah atas benda, ya kita harus betul-betul memahami secara teorinya karena nanti dalam prakteknya khawatir ketika kita tidak memahami tadi ya dari unsur upah benda yang disewakan atau benda ya atau jasa yang akan disewakan itu berpotensi lahir hukum-hukum yang menimbulkan kecacatan hukum ya bisa membuat akad itu bisa dibatal atau menimbulkan sengketa di kemudian hari. Maka wajib untuk kita semua ayat ta'alam fil ijarah itu kita memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ijarah dan insya Allah nanti pekan berikutnya saya akan coba menjelaskan secara lebih detail jenis-jenis akad ijarah lainnya yang boleh jadi nanti dari para peserta sekalian lebih bisa memahami secara umum ya secara utuh maksud saya terkait dengan perkembangan akad ijarah. Jadi bukan hanya dari jasa atau barang, nanti dalam perkembangannya bisa mengkombin antara jasa dan barang sehingga melahirkan istilahnya hukum multi jasa. Kira-kira seperti itu Kang Faisal dari saya cukupkan subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Panji, jazakumullah bil jannah. Baik, Bapak Ibu semuanya, hatur nuhun atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang hendak untuk berikan infak terbaiknya nanti akan kami share ya di grup untuk informasi infaknya. Hatur nuhun semuanya, mari kita pulang sama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panji turun sadayana. Ya, enggak. Turun Tat. Oh, ada Pak Tias saya. Sehat Pak Tias. Alhamdulillah, syukur. Nanti kita ngebahas ya. Contohnya tadi bakso sih ya. Kang Faisal harus tema bakso nanti. Iya. Akan membeli bakso. Ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya